Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faradila Puno, berasal dari SMP Guru Belanda. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berfokus pada pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Asas Ki Hajar Dewantara berbicara mengenai pendidikan dan pengajaran. Kita akan kaitkan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Maka Ki Hajar Dewantara mengharapkan bahwa guru itu dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan guru dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Dan dalam pembelajaran juga, guru harus bisa menerapkan karakter murid dalam belajar dan dapat menyesuaikan tujuan pengajaran sesuai dengan karakter dan watak murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid yang dilakukan oleh guru diharapkan murid itu dapat memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga diharapkan siswa itu dapat memiliki budi pekerti, yaitu watak dan karakter yang baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan dapat menciptakan cipta atau pemikiran, karsa atau perasaan, dan karya atau kelakuan atau perilaku yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan. Kita juga sering mendengar semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Apa itu semboyan dari Ki Hajar Dewantara? Ayo kita simak satu persatu. Yang pertama adalah Ingarso Sungtuludo, yaitu guru menjadi contoh dan panutan kepada anak didiknya dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu Ingmadya Mangkarso, yaitu guru membangkitkan semangat murid dalam belajarnya. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, guru memberikan dorongan dan motivasi kepada anak didiknya agar mereka dapat berinovasi, berkarya, dan kreatif dalam pembelajaran. Dengan adanya semboyan Ki Hajar Dewantara yang memberikan semangat dan inovasi dalam pembelajaran dari guru kepada murid, maka pendidikan yang berpihak pada murid berdasarkan Ki Hajar Dewantara juga diharapkan yang pertama dapat memberikan kemerdekaan kepada murid, kemerdekaan belajar kepada murid. Yang kedua, pembelajaran dilakukan harus sesuai dengan kodrat murid, yaitu kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa kodrat alam, bahwa pembelajaran itu dilaksanakan harus sesuai dengan kondisi lingkungan peserta didik yang ada agar tercapai sebuah pembelajaran yang bermakna. Sedangkan kodrat zaman harus disesuaikan dengan kondisi zaman kita sekarang ini. Untuk sekarang kita menghadapi pembelajaran yang bersifat digital, dan kita harus dapat menguasai teknologi dan dapat mengajarkan kepada anak-anak kita mengenai teknologi tersebut. Yang berikutnya adalah siswa itu diharapkan dapat berpikir kreatif dan inovatif. Dari pembelajaran yang berpusat pada murid, maka kreativitas dan inovatif murid itu diharapkan akan terbentuk dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, terciptanya budi pekerti yang luhur dalam pembelajaran. Apa itu? Yaitu watak dan karakter siswa yang terbentuk dalam pembelajaran yang dibentuk melalui 5S atau senyum, sapa, sopan, santun, dan juga membentuk kreativitas sikap yang baik dalam pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid tidaklah mudah. Ada tantangan yang akan kita hadapi dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid tersebut. Di antaranya adalah
Yang pertama, guru itu belum sepenuhnya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Mengapa? Karena guru sampai saat ini juga masih melaksanakan pembelajaran yang masih berpusat pada guru atau center teacher center. Jadi, merupakan tantangan yang harus kita hadapi dalam pembelajaran terkait dengan guru. Dan yang kedua adalah masih rendahnya murid dalam meningkatkan motivasi, bakat, dan minat mereka terhadap program-program sekolah. Dan yang ketiga, semakin berkembangnya pembelajaran digitalisasi pada abad ke-21 dalam pembelajaran. Dari tantangan yang ada harus kita cari solusinya bagaimana ketika tantangan itu harus kita selesaikan. Yang pertama, guru-guru diharapkan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan webinar atau seminar yang berhubungan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga pemahaman mereka atau pemikiran mereka tentang pembelajaran yang berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dapat mereka kuasai dan dapat dilaksanakan dengan baik dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan belajar murid atau minat murid dan sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, mengajarkan siswa pembelajaran digitalisasi agar mereka dapat menghadapi tantangan abad ke-21. Yang keempat, selalu memberikan contoh secara terus-menerus kepada siswa agar mereka dapat meneladani kita dan dapat termotivasi dalam belajar karena dapat terciptanya suatu karakter yang baik dari seorang guru kepada siswanya. Agar pembelajaran yang berpusat pada murid itu dilaksanakan, maka sekolah kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pembelajaran yang berpusat pada murid. Di antaranya yang pertama, pembentukan budi pekerti murid berasal dari 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dari gambar yang ada ini menandakan bahwa kita telah melaksanakan suatu pembentukan watak atau karakter yang baik dari siswa dengan menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, kami juga melakukan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pencaksilat dan kegiatan gerak jalan maupun kegiatan pramuka untuk meningkatkan bakat dan minat siswa dalam pembelajaran sehingga terbentuk adanya keselamatan dan kesejahteraan bagi siswa. Ya, berikutnya adalah yang ketiga adalah pembelajaran yang bervariasi. Kami juga sebagai guru juga melaksanakan pembelajaran yang bervariasi, dan antaranya adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dapat mengidentifikasi minat siswa sesuai dengan cara belajarnya atau gaya belajarnya. Yaitu yang pertama ada pembelajaran yang gaya belajar kinestetik, gaya belajar visual, dan gaya belajar auditori, dan dilakukan melalui kegiatan asesmen, yaitu asesmen non-kognitif untuk mengidentifikasi gaya belajar mereka masing-masing. Dan juga kita juga melaksanakan kegiatan belajar di luar lingkungan sekolah, jadi sesuaikan dengan alam dan kondisi keadaan sekolah yang ada, yaitu berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai pembelajaran sesuai dengan kodrat murid. Yang keempat, kami telah menggunakan penggunaan digitalisasi di sekolah, yang mana kami di sekolah telah melaksanakan ujian sekolah menggunakan Chromebook maupun ulangan harian dan ulangan tengah semester menggunakan Chromebook. Dan juga guru-guru kita juga telah melaksanakan mengerjakan soal dengan menggunakan aplikasi eSmart. Segala bentuk pelaksanaan kegiatan ini adalah mengarah kepada digitalisasi, yang mana sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai dengan kodrat zaman. Kami sudah menyesuaikan kondisi belajar kami sesuai dengan keadaan zaman yang ada, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, kami di sekolah juga mengembangkan budi pekerti murid,
lewat kegiatan tadarusan dilakukan setiap pagi. Ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan karakter siswa agar siswa itu bisa menghargai dan bisa meningkatkan keimanan ketakwaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dapat meningkatkan adanya jiwa religi yang tinggi terhadap pendidikan dan juga kepada agamanya. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pembelajaran yang berpusat pada murid berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita laksanakan sesuai dengan tujuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.